Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu di keluarga. Dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning, pada hari ini Minggu tanggal 19 April 2020 dengan tema Kala Senja di Emmaus. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak dan selamat beribadah. Swawi prosuci nyawiji tunggal ati semi ngabekti memuji mring Gusti ajri sumelang setilan kasangsaran nginantos kabegjan sihing Pangeran. Ngidung tan kendat srunggung kang murbengrat ngetung mukjizat lan sagung sirahmat lubering berkah sing swargi tansah tumrap nyantosaken manah nyimaken semplang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang mencipta dan memelihara kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan buka dari Mazmur 86 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita semua. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Tinggal sertaku hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku.
Aku perlukan di Kau tiap jam. Dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat. Kubur dan maut, di mana jayamu? Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Mari bersama kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangilah batin kami, agar kami siap sedia dalam kondisi yang baik ataupun tidak, sebagai pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Berfirmanlah, dan kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 16 dan ayat 28 sampai dengan 32. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat pagi, Shalom. Saya memulai khotbah di pagi ini dengan menunjukkan sebuah foto. Bisa dilihat di layar. Saya yakin Ibu Bapak dan Saudara juga sudah pernah melihat foto yang saya tampilkan ini. Benar, ini foto Wali Kota Bogor,
Bima Arya. Kita semua tahu beliau menjadi salah satu pemimpin daerah yang terpapar COVID-19, berstatus sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, yang menarik bagi saya tidak hanya soal foto ini, tetapi juga kalimat yang tertera di foto tersebut. Terlepas apakah ini benar pernyataan sang wali kota atau tidak, tapi kalimat ini menarik. Virus ini menyerang hati dan jiwa sebelum pernafasan dan paru-paru. Gua merasa baik setelah social media distancing, hari kedua di rumah sakit. Sosmed itu ICU raksasa, runtuh mental semua orang kalau digembur berita COVID-19. Drop imunitas. Kalimat ini menarik. Mengapa? Kalau kita mau jujur, kita akui bahwa persoalan COVID-19 ini tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, bahkan spiritual. Tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga menyerang hati dan jiwa kita. Paling tidak membuat kita gelisah, khawatir, takut, bahkan panik. Bagaimana tidak menonton TV, beritanya tentang corona, mendengarkan radio, kalau yang masih mendengarkan radio di zaman sekarang, yang kita dengar juga tentang corona. Lalu buka Facebook, buka IG, Twitter, bahkan membuka WA di grup-grup apapun tentang corona. Bahkan khotbah pun tentang corona. Jadi apapun, dimanapun, kapanpun, sekarang fokus tentang corona. Nah, rasa-rasanya tepat ketika dikatakan ini tidak hanya tentang jaga jarak dengan orang lain, tapi ini juga tentang jaga jarak dengan media sosial. Paling tidak menjaga jarak terhadap berita-berita yang menakutkan, memilah dan memilih mana berita-berita yang memang benar-benar bermanfaat, berguna, atau tidak. Ada banyak berita-berita hoax yang sengaja disebar untuk menambah kepanikan di tengah masyarakat. Dan ini jelas sangat memprihatinkan. Agar kita tetap sehat secara fisik, mental maupun spiritual, pesannya jelas, singkirkanlah berita-berita itu dan coba mengarahkan mata, telinga, pikiran, dan perasaan kita ke sesuatu yang lain yang jelas lebih bermanfaat, lebih positif. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa salib yang berujung pada kematian Yesus ini menyisakan 1000 rasa di hati para murid. Termasuk kedua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Dari percakapan mereka nampak jelas ada kekecewaan terhadap Yesus. Seakan Yesus memberi harapan palsu kepada mereka. Kami dulu mengharapkan Dia yang membebaskan bangsa Israel. Kami dulu mengharapkan Yesus menjadi Mesias yang kami damba-dambakan. Selain itu,
mereka pun gelisah dan bingung terkait simpang siur berita hilangnya mayat sang guru. Dalam hati mereka mungkin bertanya, siapa yang berani mengambil mayat Yesus? Apakah ini ulah salah satu dari antara para murid? Atau ini memang sengaja rekayasa para imam dan para ahli Taurat untuk mendesak, menghimpit para murid, menuduh mereka mencuri mayat Yesus? Nah, dari semua ini akhirnya menghalangi mata dan hati kedua murid itu untuk bisa melihat dan merasakan kehadiran Yesus di dekat mereka. Teks Alkitab dengan gamblang mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ini bukan sekedar karena perjalanan menuju Emmaus adalah perjalanan di mana seseorang yang berjalan akan menatap matahari. Tetapi ini karena pergumulan batin kedua murid yang begitu berat terkait penderitaan, penyaliban dan kematian Yesus yang membuat pikiran mereka hanya terfokus pada satu hal itu. Sehingga Yesus yang bangkit yang ada di dekat mereka tidak bisa mereka lihat. Karena hati dan pikiran mereka dibelenggu oleh kekecewaan, kesedihan, dan bahkan kebingungan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, dalam konteks kehidupan saat ini, patut kita renungkan bersama. Apakah berbagai ragam peristiwa yang menyertai tragedi COVID-19 saat ini secara perlahan-lahan menghalangi mata, hati, pikiran, dan perasaan kita untuk bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dekat kita, di tengah kehidupan. Bahwa Dialah Allah yang maha hadir, omnipresent. Masih adakah Tuhan di tengah dunia? Masih mampukah kita mengimani, kita mengamini bahwa Dia adalah Allah yang maha hadir kapanpun dan dimanapun? Kita mau belajar dari kisah senja di Emmaus. Saat kedua murid tidak bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dekat mereka, apa yang dilakukan Tuhan? Menarik. Dalam perjalanan itu, Yesus yang bangkit mencoba menggeser fokus pikiran dan perasaan para murid. Pikiran yang diselubungi berbagai macam kisah-kisah penderitaan, kematian, dan penyaliban Yesus hendak digeser untuk beralih pada fokus yang lain dengan cara mengingatkan kedua murid akan pengajaran-pengajaran Yesus tentang kebangkitan. Mereka diajak untuk mengingat apa yang diajarkan Yesus, apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Bahkan sampai akhirnya setelah Yesus duduk makan bersama dengan mereka, memecah-mecah roti, kemudian mengucap berkat, barulah mereka mengenal siapa orang yang ada di dekat mereka. Nah, bercermin dari peristiwa senja di Emmaus, di tengah derasnya arus berita terkait COVID-19 yang membuat kita gelisah, takut, kita diundang untuk lebih peka melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dekat kita. Kita semua diajak untuk kembali berfokus kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dengan cara mengingat,
mengingat kembali perkataannya, mengingat kembali kebenaran firman-Nya, mengimani dan mengamini sabda Tuhan. Satu contoh, di kondisi normal biasanya sulit bagi kita punya waktu bersama, bersekutu dengan keluarga. Suami istri berangkat pagi, pulang malam. Lalu anak-anak juga sibuk dengan tugas-tugas sekolah. Jam 20 sudah masuk ke kamar masing-masing. Tapi di kondisi yang tidak normal ini justru bisa kita pakai untuk menormalkan jalinan relasi di tengah keluarga. Sekali lagi, justru di kondisi yang tidak normal ini bisa kita manfaatkan untuk menormalkan jalinan relasi di tengah keluarga kita masing-masing. Sebuah keluarga yang dibangun dengan pondasi kedekatan, keintiman relasi, dalam bangunan persekutuan, dalam doa, dalam firman Tuhan. Kala senja di Emmaus, saat Tuhan Yesus yang bangkit mau hadir sebagai sang sahabat perjalanan, baik dalam suka dan duka, susah, senang, sehat, ataupun sakit. Marilah kita terus berpengharapan, sebab masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada pertolongan dari Dia, Sang Maha Hadir. Amin. Gelapkah jalan di hidupmu? Gelap putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban,
masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kala senja di Emmaus menghentak kami, mengetuk hati kami untuk kembali mengingat Dia, Yesus yang telah bangkit, adalah sang sahabat perjalanan dalam segala situasi dan kondisi. Dia yang mengajak kedua murid untuk kembali mengarahkan mata, hati, dan pikiran mereka kepada perkataan-perkataan Sang Guru yang selama ini sudah mereka lupakan karena peristiwa derita, penyaliban, dan kematian yang begitu hebat. Tapi kini Yesus yang bangkit mengajak mereka kembali untuk mengingat fokus pada Kristus, Dia, sang sahabat perjalanan. Dalam pergumulan kami bersama, kami mau belajar dari peristiwa senja di Emmaus. Pikiran, perasaan hati kami kerap kali mudah bergeser, fokus pada penderitaan, persoalan, pergumulan hidup yang begitu besar dan menekan kami, sehingga kami lupa untuk mengarahkan hati kami kepada Dia yang maha hadir, yang sesungguhnya ada di dekat kami. Tapi kami tidak merasakannya. Ya Allah, ampuni kami ketika kami terbersit dalam hati meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Karena itulah dalam iman percaya penuh kami menaikkan doa-doa syafaat kami, secara khusus untuk warga jemaat yang sakit atau dalam pemulihan. Dalam kelemahan fisik mereka kami berdoa, ya Allah, hadirlah, tolonglah, dan berikanlah pemulihan untuk saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk Mbak Jati Utami, Bapak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Bapak Suhartono, Bapak Eko Wraspati, Ibu Rosta Sinaga, Ibu Lili Sri Hartati, Ibunda dari Pak Teguh Widodo yang saat ini ada di rumah sakit di Purworejo, Ibu Kos Hartuti, Ibu Watinah, Ibu Emilia Sumarni,
Dan mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau tahu benar apa yang saat ini mereka alami. Kami juga berdoa untuk para ibu yang sedang mengandung hamil. Kami berdoa untuk Mbak Kenia dan Mbak Eta. Ya Allah, Engkau jagai, berikan kesehatan baik sang ibu yang mengandung dan juga calon bayi, anak yang mereka kandung. Berikanlah kesehatan hingga nanti mereka akan bersalin dan sang buah hati boleh lahir ke dunia dalam sehat dengan penuh sukacita, boleh dirasakan kedua orang tua mereka. Kami berdoa pula untuk situasi dan kondisi COVID-19 yang belum ada ujungnya. Kami terus berpengharapan. Kami terus berdoa memohon kasih dan kuasa Tuhan. Kami menaruh pengharapan kepadamu ya Allah. Kami berdoa agar situasi dan kondisi ini cepat berakhir. Keadaan boleh kembali normal. Kami boleh menjalani setiap aktivitas kami seperti biasanya. Di tengah situasi dan kondisi ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang di garis terdepan, baik itu pemerintah, tenaga medis, saudara-saudara kami yang tidak bisa bekerja di rumah, mereka yang terus harus bekerja agar segala sesuatu yang ada di negeri ini tetap berjalan dengan baik. Berkati mereka ya Allah. Berikanlah kekuatan, berkat kesehatan, dan semangat. Kami juga berdoa untuk warga gereja dimanapun berada. Perlindungan, kekuatan, pemeliharaan dari Tuhan, baik secara fisik, kebutuhan materi maupun kebutuhan rohani, kiranya Tuhan yang terus akan memberkati mereka. Pakailah kami untuk menjadi sarana berkat, kepanjangan tangan Tuhan, untuk mau berbagi berkat, berbagi kehidupan untuk saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur, harapan, dan syafaat kami. Kami serahkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan, Dia yang telah bangkit. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Pada ibadah minggu di tengah keluarga ini, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara, baik itu persembahan minggu, persembahan P2G, persembahan bulanan, persembahan ULK, persembahan kumbang rasi, dan persembahan syukur lainnya, nanti dapat Bapak, Ibu, dan Saudara masukkan ke dalam amplop dan dapat menyerahkan dengan menitipkan melalui majelis pendamping kelompok di kelompoknya masing-masing.
atau Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening gereja yang telah tertera pada layar. Sebagai ayat dasar dalam kita mengaturkan persembahan, yaitu dari Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan berdiri, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan, pertolongan, dan berkat-berkat Tuhan, baik berkat rohani maupun jasmani yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur, pada hari ini kami mengaturkan persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang kami aturkan dapat menjadi persembahan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan di Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning dalam menolong dan membantu sesama kami, sehingga menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaan. Dan kami mohon ya Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang peduli dan berempati untuk sesama. Tuhan, kami juga mohon ampuni kami apabila dalam memberi persembahan ini terselip dosa, dan doa persembahan ini kami sampaikan dan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita arahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada dunia. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku
tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk. Berikut adalah informasi dari tim pengembangan ekonomi jemaat. Pandemi COVID telah mempengaruhi kehidupan kita. Kita tak lagi bebas bergerak, kita tak lagi bebas berusaha. Kegiatan ekonomi menjadi melambat dan kita tidak tahu kapan akan membaik. Banyak di antara kita yang terpaksa penghasilannya berkurang, atau bahkan ada juga yang kehilangan penghasilan sama sekali. Memang banyak kegiatan usaha yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Namun, apakah seluruh pintu usaha menjadi tertutup? Tentu saja tidak. Peluang usaha masih terbuka lebar, asal sesuai dengan ketentuan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tim pengembangan ekonomi jemaat atau PEJ GKJ Kabupaten akan memfasilitasi agar para jemaat yang terdampak COVID-19 ini tetap memiliki semangat untuk memiliki usaha yang memberikan penghasilan. Lalu, apa yang akan difasilitasi oleh tim PEJ? Yang pertama, tim PEJ akan menyediakan pinjaman modal usaha untuk usaha yang bersifat mikro. Besarnya adalah 5 juta rupiah dan berjangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Apakah pakai bunga? Pakai. Bunganya hanya 5% per tahun. Flat. Dan selama 3 bulan pertama tidak perlu melakukan angsuran. Jadi angsuran akan dilakukan setelah bulan ketiga. Apakah pakai jaminan? Tidak. Jaminannya adalah kepercayaan kita bersama. Kemudian yang kedua adalah tim PEJ juga akan memberikan bimbingan untuk mengarahkan apakah jenis usaha ini tepat untuk saat ini dan bagaimana cara pemasarannya. Yang ketiga adalah tim PEJ nanti akan memfasilitasi pembuatan lapak yang sifatnya online. Mungkin tahap awal sederhana dulu, kita akan menggunakan WA Group. Untuk selanjutnya nanti akan kita kembangkan bagaimana mengajarkan para pengusaha dari GKJ Bambu Kuning ini untuk memasarkan produknya di e-commerce. Yang keempat adalah nanti jikalau kondisi sudah berangsur-angsur normal, tim PEJ juga akan memberikan bimbingan mengenai pembukuan sederhana. Siapa yang boleh mengajukan pinjaman usaha ini? Yang boleh mengajukan pinjaman modal usaha ini adalah seluruh jemaat dewasa GKJ Bambu Kuning yang terdampak COVID-19 dan memiliki keinginan untuk berwirausaha mikro. Boleh yang memang usahanya sudah berjalan ataupun yang baru akan memulai usaha. Bagaimana caranya mengajukan pinjaman modal usaha ini? Gampang. Bapak Ibu tinggal menghubungi bapak-bapak ini, saya, Pak Norman, atau Pak Isi. Nanti akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengajukan formulir yang cukup sederhana yang harus Bapak isi. Kemudian setelah diisi, difoto dan dikirimkan lagi kepada kami. Setelah itu, kami dari tim PEJ akan melakukan seleksi. Seleksi yang kami lakukan yang pertama adalah terkait dari siapa yang mengajukan pinjaman. Kemudian yang kedua adalah bidang usahanya apa? Apakah memang betul-betul cocok untuk kondisi saat ini? Kami juga mempertimbangkan pemerataan di antara kelompok. Dan tentunya
bagi Bapak Ibu yang memang berminat untuk menjadi wirausaha mikro, silakan segera menghubungi tim PJ. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah minggu di keluarga pada tanggal 19 April 2020 telah selesai. Kami seluruh jemaat dan majelis GKJ Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI yang telah memimpin ibadah pada hari Minggu ini dan juga kepada seluruh pelayan ibadah yang telah mendukung dan membantu hingga dapat terselenggaranya ibadah ini dengan baik. Majelis GKJ Bambu Kuning juga menghimbau kepada seluruh jemaat agar mematuhi seluruh kebijakan dan himbauan dari pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19, agar tetap di rumah, melakukan jaga jarak satu dengan yang lain, rajin mencuci tangan, memakai masker saat di luar rumah, serta tidak pulang kampung atau mudik, dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Selamat melanjutkan belajar, berkarya, dan beribadah di tengah keluarga dan di tengah kehidupan. Tuhan memberkati. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang